Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Fajar Rohman Hariri di channel Dosen Deso. Dan pada video kali ini kita akan ngebahas mengenai cara memilih lokasi tes SKB untuk CPNS 2019, di mana memang ya sedikit spesial di tahun ini, di mana kita bisa memilih lokasi tes kita ya. Karena memang adanya pandemi ini membuat banyak perubahan atau peraturan-peraturan baru, ya salah satunya kita bisa memilih lokasi tes SKB. Nah, sebelumnya saya ucapkan selamat buat teman-teman yang sudah lolos di seleksi kompetensi bidang untuk tahun ini, karena apa ya, nggak semua orang itu bisa ada di posisi kalian, ya jadi harus benar-benar dimaksimalkan. Karena ada juga isu yang mengatakan tahun depan akan ada moratorium. Bahkan yang Kemenkeu sudah jelas ngomong kalau dia selama 5 tahun tidak akan ada rekrutmen kan gitu. Jadi tahun ini harus benar-benar dimaksimalkan ya. Jadi jangan males-malesan karena bentar lagi nih ya. Bentar lagi nih perangnya ini ya. Oke, kita langsung aja. Eh jadi gini, di tes SKB itu ada yang pakai CAT, ada yang enggak gitu ya. Kalau teman-teman sekarang coba cek login di SSCN, kadang ada berbeda. Ini yang bagian ini ya. Ini untuk teman-teman yang tesnya tidak pakai CAT. Ya akan ada kayak gini, pemilihan lokasi ujian untuk jabatan bla bla bla, jabatan kalian yang kalian pilih ya. Tidak dilakukan di SSCN. Silahkan melihat pengumuman pada situs web Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan. Misalkan ini masuknya di Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan. Itu. Sedangkan untuk yang menggunakan CAT, yang bisa memilih tempat tes, ya biasanya kayak gini. Ini sama-sama lolos nih ya, 2 orang nih ya. Ini selamat bla bla bla. Ini ada keterangan pencetakan kartu peserta ujian dimulai, ini juga ada kan. Nah, tapi di sini Anda dapat mencetak kartu bla 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 bila sudah memilih lokasi ujian sesuai domisili Anda. Pemilihan lokasi ujian SKB dapat dilakukan pada tanggal 1 Agustus 2020 ya, pukul 11 WIB sampai 7 Agustus 2020. Ya ini sampai 23:59:59. Jadi ada dua. Jadi jangan kaget, loh kok saya nggak bisa milih ya, karena memang mungkin beberapa formasi tidak menggunakan CAT atau beberapa formasi instansinya memang harus di tempatnya gitu. Jadi saya sudah ngira sih ini dari dulu nggak bakal semua formasi bisa milih, dan ternyata beneran gitu. Ya jadi tetap pantengin aja di website resmi instansinya masing-masing dan juga di SSCN, lihat juga di BKN. Dan ini sudah bisa dicek login sekarang atau dicek aja besok juga bisa. Ini dilihat aja ya. Oke, buat yang misalkan teman-teman bisa memilih lokasi ujian ya, teman-teman perlu tahu ini ya. Jadi ada 2 bagian tanggalnya. Kalau teman-teman memilih tanggal 1 Agustus sampai 7 Agustus, maka teman-teman bisa mengubah pilihan lokasi ujian sebanyak 3 kali. Jadi pertama milih itu masih bisa diubah 2 kali. Tapi kalau teman-teman memilihnya dari tanggal 8 Agustus, mulai 8 Agustus, teman-teman hanya dapat memilih lokasi tes SKB sebanyak 1 kali. Oke, kalau teman-teman sudah memilih lokasi tes, maka teman-teman dapat melakukan pencetakan kartu ujian SKB mulai tanggal 8 Agustus 2020. Ini ada resume, kalau teman-teman buka resume pendaftaran ini nanti ketahuan. Ini ada cetak kartu informasi akun, ada cetak kartu pendaftaran gitu. Nah, buat teman-teman yang akan memilih tempat ujian tes, ya, ini ada pilihan untuk domisilinya. Ada yang dalam negeri, ada yang luar negeri. Ya, kalau dalam negeri ya dipilih, nanti akan muncul tuh pilihan ya. Kalau milih dalam negeri nanti keluar pilihan provinsinya mana. Setelah milih provinsi, lalu milih kabupaten atau kotanya mana. Di situ akan keluar misalkan di sini nih yang terdekat atau yang support di daerah itu mana sih titik lokasi tesnya. Teman-teman bisa memilih, itu ya. Tapi kayak tadi ada juga formasi yang tidak support atau tidak bisa memilih lokasi ujian, atau memang sudah ditentukan oleh panitia Panselnas di kementerian tersebut gitu ya. Jadi jangan bingung, kok saya nggak bisa nih, teman saya bisa. Ya memang formasinya beda,
memang kementeriannya beda. Kecuali kalau formasinya sama, kementeriannya sama, kok satunya bisa satunya enggak, yaitu mungkin perlu dipertanyakan. Atau mungkin saja tempatnya yang berbeda, itu juga perlu dikaji ulang gitu ya. Jadi jangan bingung gitu. Nah, berikutnya ini tadi yang saya omongin, kalau teman-teman sudah milih, kan diklik simpan nih ya. Simpan nih keterangannya. Milihnya 3 kali sampai 8 Agustus, bisa mengubah pilihan lokasi ujian Anda sebanyak 2 kali. Siapa tahu teman-teman galau, wah bingung nih, ternyata pacar saya tesnya juga di sana nih, saya ikut sana gitu-gitu kan. Itu masih bisa berubah. Berikutnya, ini kalau teman-teman milih luar negeri, bisa milih luar negeri, nanti tinggal milih mana nih lokasi tes luar negerinya gitu. Nah, mungkin saya nggak ngerti ya, apakah semua negara disupport tesnya atau enggak, saya juga kurang paham. Nanti teman-teman bisa cerita yang sudah milih luar negeri misalkan, apakah semua negara support ataukah gimana gitu ya. Nanti bisa cerita. Oke. Ini kalau tanggal 8 Agustus ya. 8 Agustus ini keterangannya Anda hanya bisa memilih lokasi ujian SKB sebanyak 1 kali. Beda kalau tadi sebelum tanggal 8. Gitu ya. Jadi kalau mau ya besok kan tanggal 1. Saya bikin konten ini tanggal 31. Besok sudah mulai bisa pukul 11 gitu. Kalau saran saya sih nggak usah pas jam 11 ya, kadang-kadang karena jam segitu orang-orang sudah pada nungguin, nggak sabar ya pada ngebuka ya. Kalau sistemnya pas rame traffic bisa juga susah dibuka. Jadi agak santai-santai, yang penting kan masih besok ya, masih bisa ngerubah 2 kali. Apalagi kalau teman-teman yakin mah besok-besoknya juga nggak apa-apa gitu ya. Nah, setelah itu kalau teman-teman sudah menyimpan untuk mencetak kartu peserta ujian SKB mulai tanggal 8 ya, ini tinggal klik aja cetak kartu peserta ujian SKB. Nanti diklik, jadi harus dicetak ya, jangan sampai lupa, nanti dibawa loh ya waktu SKB. Nah, itu teman-teman segitu untuk konten kali ini. Dan selain ini tetap pantengin peraturan atau pengumuman dari masing-masing kementerian atau instansi atau lembaga yang teman-teman ambil. Karena apa? Karena bisa juga persyaratannya beda-beda. Ya, harus membawa ini, membawa itu, membawa ini, membawa itu. Nah, itu harus benar-benar disiapkan. Jangan sampai teman-teman nggak bisa ikut SKB cuman gara-gara hal sepele. Nggak bawa ini, nggak bawa itu, kan sangat sayang banget. Sekali lagi, ini kesempatan kalian. Yang nggak semua orang, mungkin ada ya orang yang sampai sekarang masih menyesal, masih menangis, masih berharap ada di posisi kalian ya. Dan ini sekarang kalian lagi dikasih kepercayaan sama Tuhan nih, jangan disia-siakan gitu ya. Dan supaya teman-teman maksimal juga bisa belajar nih melalui platform Ayo CPNS ya. Di sini ada tryout untuk beberapa formasi SKB. Jadi kan teman-teman harus latihan dari sekarang ya. Pastikan kalau kalian mau hasilnya lebih daripada pesaingnya, ya usahanya harus lebih daripada pesaingnya kan gitu. Nah, salah satunya teman-teman bisa latihan untuk tryout di sini. Di sini formasi yang sudah ada, yang ready itu juga banyak. Ada administrasi perkantoran, akuntansi, apoteker farmasi, guru IPA, bimbingan konseling, bahasa Inggris, guru IPS SMP, guru matematika, guru PPKN, pedagogi, kesehatan, kebidanan, PAI, perawat, pertanian, peranata komputer, PJOK atau penjaskes, PGSD, psikotes, dan tenaga pendidik. Gitu. Ini recommended sih, karena memang tampilannya itu mirip ya. Mirip dengan simulasi, jadi ada soal, lalu kita bisa ngeklik untuk nomor soalnya, kita mau ngejawab yang mana gitu. Dan harganya juga cukup terjangkau, misalkan PGSD lah, kita milih PGSD. Nah, di sini kemarin masih 3 nih, sekarang sudah ada update 4. Jadi teman-teman kalau beli paket ini ya, ini nanti kalau misalkan ada PGSD 5 ya otomatis dapat tanpa harus beli lagi. Teman-teman bisa beli satuan, bisa juga beli paket. Kalau paket nanti otomatis dapat. Ya, ini harganya tertera 125.000, tapi teman-teman bisa dapat potongan harga 26.000 kalau masukin kode referral. Nah, kode referralnya teman-teman bisa masukin dosen deso. Nah, ini ya, kalau teman-teman masukin dosen deso, nah nanti teman-teman bisa dapat potongan 26.000, harganya tinggal 99.000. Tuh ya, lalu tinggal beli sekarang.
Oh sorry, ini karena punya saya sendiri ya, nggak bisa. Ya, teman-teman tapi masih bisa pakai kode dosen deso karena tidak bisa pakai kode referralnya sendiri ya. Itu nanti bisa dapat potongan 26.000, bisa belajar misalkan apa ya. Nah ini sorry, psikotes kemarin ngerjakan nggak saya terusin ya. Ini ada pembahasannya juga nih. Ini saya kemarin jalanin terus nggak saya selesain sampai segini menitnya. Itu ya. Ya, misi misalkan BK nih, kerjakan sekarang, mulai. Nah, ini bla bla, nanti kita bisa ngelihat nih. Nah, nih ya. Dijawab selanjutnya gitu-gitu. Gampang kok, ya. Dan ini kemarin kan untuk SKB banyak yang teman-teman belajar dari sini dan nge-DM saya dan alhamdulillah juga banyak yang lolos. Jadi cukup baik untuk dipakai belajar persiapan CPNS mau SKD mau SKB karena kan kalau kita login di sini ada pilihannya juga nih, ada SKB ada SKD gitu, bisa belajar SKD bisa belajar SKB di Ayo CPNS. Jadi ya teman-teman, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk like, komen dan juga subscribe dan juga untuk share supaya banyak orang yang mendapatkan manfaat dari video ini. Dan jangan pernah lelah untuk berusaha, untuk berikhtiar, berdoa ya, karena ya anggap aja kita perjuangan kita tinggal sebulan 2 bulan lagi nih. Kalau nggak sekarang kapan lagi nih gitu ya. Jadi benar-benar maksimal. Sekali lagi semoga teman-teman diberikan kemudahan, kelancaran ya, lancar terus sampai dapat NIP ya, lulus dengan nilai tertinggi. Oke, saya Fajar Roman Hadiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bye bye.